Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang rekan-rekan semua. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali dalam agenda perkuliahan pada mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam di semester 2 ini. Rekan-rekan mahasiswa yang baru banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita memasuki pertemuan yang ketiga. Setelah sebelumnya kita sudah membahas di pertemuan pertama terkait dengan menjelaskan karakteristik bangsa Arab. Kemudian di minggu kemarin kita sudah menjelaskan juga terkait dengan pemikiran ekonomi Islam pada zaman Rasulullah. Jadi pertemuan ini kita akan bahas terkait dengan kelanjutan daripada materi setelah wafatnya Rasulullah, itu berganti kepengurusan ataupun ada kepemimpinan baru di dalam era kepemimpinan Muslim, yaitu di Khulafaur Rasyidin. Pada hari ini sesuai dengan yang sudah kita sepakati di dalam RPS, bahwa Bapak mungkin hari ini akan memberikan materi terlebih dahulu. Nanti mungkin besok di pertemuan berikutnya ada beberapa tugas ataupun nanti bisa dibuat dalam bentuk kelompok untuk nanti rekan-rekan semua membuat masalah kaitan dengan presentasi di pertemuan berikutnya. Untuk yang hadir hari ini hadir semua ya? Hadir. Alhamdulillah. Sehat semua kan rekan semua? Alhamdulillah. Sudah pada makan siang atau sarapan? Sudah. Baik. Alhamdulillah, nanti mungkin Bapak karena ini hadir semua, nanti absensi akan Bapak lakukan di si akad ya. Tadi secara di awal sudah Bapak sampaikan bahwasanya terkait dengan sejarah pemikiran ekonomi Islam ini, berarti kita berbicara mengenai sejarah masa lalu gitu ya. Jadi kita akan membahas terkait dengan bagaimana ekonomi Islam ini tumbuh gitu ya. Jadi di minggu lalu sudah Bapak sampaikan bahwa kalau berbicara masalah ekonomi Islam, berarti kita akan membahas dulu bagaimana ekonomi Islam itu lahir gitu ya. Nah, minggu lalu sudah Bapak sampaikan bahwasanya ekonomi Islam ini lahir ya sejak adanya Nabi Muhammad SAW seperti itu. Nah, lalu bagaimana Pak kondisi Arab pada waktu sebelum kedatangan Nabi Muhammad? Nah, itu kemarin sudah Bapak jelaskan. Jadi bagaimana sih Nabi berperan ketika beliau sebelum diangkat menjadi Nabi, kemudian setelah menjadi Nabi. Nah, minggu lalu sudah sampaikan bahwasanya ada beberapa hal-hal ataupun kebijakan yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebelum beliau menjadi Nabi dan sebelumnya. Jadi kalau ngomongin Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Nabi, ya sama, beliau sebagai pedagang gitu ya, yang berdagang di daerah Jazirah Arab, kemudian menikah dengan Siti Khadijah. Karena beliau itu sebelum menikah pun, bahkan sebelum beliau beranjak dewasa juga sudah mendapat gelar Al-Amin kan gitu ya, pada waktu kecil sudah menggembala kambing, dan beliau mendapatkan kepercayaan daripada masyarakat sekitar, sehingga banyak orang yang ingin bekerjasama dengan beliau seperti itu. Nah, ini menjadi modal besar bagi Nabi Muhammad untuk menjalankan roda bisnisnya gitu ya. Kemudian menjelang dewasa beliau menikah dengan kekasih tigaannya ya, walaupun usianya cukup jauh, tapi kecintaan Nabi Muhammad itu betul-betul tulus terhadap Siti Khadijah. Kemudian menikah, dan setelah itu beliau melanjutkan pedagang dengan Siti Khadijahnya gitu ya. Nah, pada waktu Nabi angkat menjadi Nabi, nah itu ada perbedaan. Apa perbedaannya? Ketika Nabi diangkat menjadi Nabi, berarti ada beberapa poin, yaitu ada kebijakan yang mungkin bertentangan dengan kebijakan kafir Quraisy setempat, sehingga Nabi mendapatkan pertentangan dari para penduduk setempat gitu ya. Jadi kalau kita analisa bahwasannya tindakan pengusiran
oleh kafir Quraisy tempat itu sebenarnya bukan semata-mata karena agama, tapi di situ juga ada pengaruh politiknya. Bagaimana kafir Quraisy ini, ya dia tidak mau kehilangan peran, tidak mau kehilangan posisi yang strategis untuk menjadi sekelompok yang menjaga Mekah gitu ya, Ka'bah di situ. Sehingga kalau misalkan Islam masuk di situ, ya dikhawatirkan mereka akan kehilangan pengaruhnya, sehingga otomatis kepentingan ekonomi di situ juga akan terganggu seperti itu. Sehingga di situ pada waktu Nabi diangkat menjadi Rasul, kemudian menyebarkan agamanya, nah beberapa tindakan-tindakan yang seperti verbalistik, kemudian bahkan fisik itu dilakukan, sehingga Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah di sini menjadi turning point, Nabi mengawali perjalanannya menjadi seorang nabi, kemudian menjadi seorang pebisnis, menjadi seorang pemimpin negara, yang mana nanti banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukannya. Nah dari kebijakan Rasulullah ini sepeninggal ya Rasulullah wafat, kemudian pada waktu itu umat Muslim kebingungan, ini gimana, Rasulullah meninggal gitu ya, dan Rasulullah juga tidak memberikan amanat ataupun wasiat, ini nanti diteruskan oleh siapa, enggak gitu ya, ke anak-anaknya juga tidak. Nah sehingga ketika Rasulullah wafat itu kan agak lama dikuburkannya gitu ya, karena ini bingung, ini gimana kalau nanti misalkan sepeninggalnya gimana gitu. Maka pada waktu itu para sahabat, para kaum muslim pada waktu itu bermusyawarah untuk memilih siapa sih pemimpin yang nanti selanjutnya menggantikan Rasulullah. Nah makanya kenapa ini kita akan bahas kayak dengan Khulafaur Rasyidin, Pak, kenapa Khulafaur Rasyidin gitu ya? Nah apa itu artinya Khulafaur Rasyidin? Nah itu kan Khulafaur Rasyidin itu adalah Khulafaur Rasyidin itu adalah 4 pengganti yang ditunjuk gitu ya. Jadi kenapa harus ada 4? Ya memang pada waktu itu Abu Bakar, kemudian siapa lagi? Oke, terus Utsman. Nah, kenapa cuma 4 itu coba? Jadi enggak yang lain, enggak misalkan 10 para sahabat Nabi gitu ya. Kenapa hanya 4 gitu? Nah, karena menurut sejarah juga bahwa 4 orang ini adalah 4 sahabat Nabi ini yang paling terdekat, yang dari awal kemunculan Nabi, kemudian yang berjuang menemani dari nol itu ya 4 sahabat ini yang paling dekat. Walaupun banyak sahabat-sahabat yang lain, cuma yang paling bestinya mungkin ini 4-nya gitu ya. Nah sehingga yang terpilih pertama itu yang paling sepuh terlebih dahulu, Abu Bakar Siddiq gitu ya. Nah ini ini saya sudah buat PowerPoint-nya, siapa itu Khulafaur Rasyidin. Nah ini antaranya adalah 4 khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah, itu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Jadi ini yang paling besti dari Rasulullah SAW. Nah yang pertama ini terkait dengan Abu Bakar Siddiq. Jadi beliau ini terkenal akan kesetiaan dan ketegasannya gitu ya. Khalifah pertama yang memerintah hanya ini dari tahun 632 sampai 634, jadi cuma 2 tahun, nggak lama gitu ya. Masih memimpinnya gitu ya. Nah ini apa saja sih yang sudah dilakukan gitu ya oleh Abu Bakar Siddiq ini, yaitu berhasil menuntaskan gerakan murtad dan nabi palsu. Jadi zaman dulu itu ketika Nabi wafat itu banyak sekali muncul nabi-nabi gitu ya. Bahkan kemarin tahun-tahun lalu juga di Indonesia kan ada kan ya, nabi palsu ada, malaikat juga ada loh di Indonesia tuh. Jadi luar biasa gitu. Kalau di Arab hanya nabi, di Indonesia mah ada malaikat gitu, ada Lia itu dan segala macamnya gitu ya. Itu berhasil ditumpas tuh gerakan orang-orang yang murtad. Mungkin tadinya begini, karena
awalnya mungkin masuk Islam itu gara-gara peperangan, sehingga ketika Nabi wafat itu mereka kehilangan arah. Oh, ini siapa yang akan memimpin ke depan? Ataupun karena tauhidnya itu tidak betul 100% gitu ya, tidak 1000% yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Banyak gerakan-gerakan yang murtad, kemudian gerakan yang palsu. Nah ini Abu Bakar Basir ini menjadi salah satu tokoh yang fokus terhadap menumpas gerakan itu. Kemudian fokus ekonominya itu sejalan dengan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, yaitu adalah konsep keadilan sosial, kemudian distribusi kekayaan dan zakat dan betul. Jadi kalau misalkan kita analisa bahwasanya zakat ini menjadi salah satu cara untuk mendistribusikan kekayaan, gitu ya. Jadi kalau di dalam umat Islam itu selain pajak ada juga zakat. Gitu. Nah ini juga kalau kita perhatikan saat ini bahwasanya di Indonesia, Pak, gimana kalau sudah bayar zakat, apakah wajib bayar pajak juga? Ini kan menjadi salah satu hal yang menjadi krusial, gitu ya. Walaupun di Indonesia mah belum karena kan untuk bayar zakatnya itu kan tidak tidak langsung ngeling gitu ya dengan misalkan dirjen pajak gitu ya. Orang bayar zakat itu kan misalkan kebacan situ kan tidak langsung ngeling. Nah kalau misalkan ini bisa saja nanti kemudian di Indonesia terapkan. Jadi orang yang zakat itu sekaligus bayar pajak juga, jadi tidak double gitu untuk umat muslim. Nah ini zaman dulu juga itu sudah ada zakat kemudian baitul mal dan sebagainya. Jadi melanjutkan praktik baik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian ini kebijakan ekonomi yang gerakannya apa? Nah, ini berbasis syariah dan aturan dan sunnah. Lalu tidak memisahkan antara agama dan ekonomi. Jadi praktik ekonomi ini ya dilandasinya itu adalah agama gitu ya. Kan beda dengan ekonomi konvensional. Kalau konvensional itu mencari keuntungan yang banyak-banyaknya dengan modal yang sedikit-sedikitnya gitu. Nah kemudian kalau ekonomi konvensional itu hanya profit oriented gitu ya. Jadi artinya berapa sih keuntungannya gitu. Nah kalau di ekonomi Islam ini ya kita berbicara apa sih manfaat yang diberikan gitu ya. Kemudian bagaimana harta ini bisa membawa kita untuk nanti kehidupan di akhirat nanti gitu. Jadi tujuannya itu bukan dunia, tapi akhirat oriented gitu. Dengan cara apa? Dengan cara berbuat baik, dengan cara berekonomi yang adil, kemudian mendistribusikan kekayaan dan segala macamnya seperti itu. Nah selebihnya kemudian tujuannya kemaslahatan umat. Jadi apa yang dilakukan kebijakan itu harus berbasis terhadap kebijakan terhadap kemaslahatan umat. Jadi tidak ada yang misalkan menguntungkan oligarki, misalkan menguntungkan ini menguntungkannya itu misalkan keluarganya Abu Bakar, enggak gitu. Jadi pokoknya penting mah umat Islam ataupun umat yang menjadi rakyat di Madinah pada waktu itu. Tidak memandang si Hideng, si Bodas, si Kira dan segala macam. Jadi semua itu dipandang bahwasanya ini adalah yang perlu diberikan keadilan seperti itu. Kemudian instrumen utamanya itu adalah zakat. Kemudian ada jizyah, kemudian ada kharaj dan ada ghanimah gitu ya. Tadi yang saya katakan zakatnya zakat fitrah, zakat mal gitu ya, zakat berbanyak. Kalau jizyah itu kan untuk yang orang non muslim yang tinggal gitu ya. Jadi zaman dulu udah kalau sekarang mungkin bahasanya itu mungkin ya kamu tinggal di negara kita ya kamu bayar pajak dong gitu ya sebagai orang muslim gitu ya. Nah nanti ini dikemanain Pak? Ya didistribusikan lagi masuk ke baitul mal, kemudian distribusikan. Namun emang paling dalam bentuk bansos ya gitu ya. Jadi kan pajak nih dikumpulin dari beberapa orang-orang gitu ya, kemudian nanti didistribusikan lagi. Nah siapa yang mendapatkan kriteria yang mendapatkan bantuan itu
Ya jelas anak yatim piatu, kemudian jandanya janda muda atau janda tua. Nah berarti kan janda yang sudah tidak mampu kan, ya. Kemudian yang masuk ke dalam 8 asnaf nih, ya, yang betul-betul misalkan orang yang berjuang di jalan Allah. Nah pada waktu itu dari instrumen utama ini juga kharaj itu kan dari pajak pertanian. Nah memang untuk kharaj ini itu beda-beda persentasenya. Ada yang 10%, ada yang mungkin 5%, tergantung dari jenis tanahnya. Jadi pami misalkan sawah, misalkan yang airnya banyak, subur, itu mungkin pajaknya lebih besar. Tapi kalau tanah yang lembur berdegan gitu ya, ataupun yang gunung menjulang tinggi mah, yang nggak menghasilkan apapun ya nggak harus sampai dengan 20%, ya, mungkin 10% ataupun bahkan lebih kecil daripada itu. Jadi itu adalah konsep keadilan. Jadi tidak semua rata semua, gitu ya. Artinya mana yang produktif, mana yang tidak, itu ada persentasenya seperti itu. Nah kemudian ada ghanimah, ini adalah harta rampasan perang. Jadi misalkan si Nisa nih ikut berperang, nanti musuhnya kalah. Nah itu boleh tuh si ghanimah itu dibawa dulu berapa sih persen untuk ke negaranya, untuk yang yang ikut perangnya, misalkan para prajurit segala itu diatur gitu ya. Harta rampasan perang itu ada pajaknya. Jadi tidak serta-merta ini kita sudah perang pasukan langsung dinikmati kekayaannya, perebutan, enggak. Jadi nah itu semata-mata untuk apa? Menjaga stabilitas politik, menjaga bahwasanya supaya nanti tidak ribut, nanti malahan rebutan ghanimah kan repot nantinya gitu ya. Nah itu instrumen utama. Kemudian dari keempat instrumen utama ini ya nanti dimasukkan ke Baitul Mal, kemudian tujuannya jadi untuk menjaga stabilitas ekonomi. Kemudian nah di zaman Abu Bakar ini juga ini terkenal khalifah yang betul-betul memerangi gerakan orang yang tidak mau bayar pajak ataupun bayar zakat, dimusuhi gitu ya oleh Abu Bakar. Jadi kamu harus bayar pajak atau zakat, diperangi itu. Jadi wajib kalau pada waktu itu untuk bayar zakat. Nah kenapa ya, ini tadi semata-mata untuk apa? Untuk mendistribusikan kekayaan ya, sehingga negara ini ketika punya funding yang sangat besar itu bisa leluasa nanti untuk mendistribusikan kekayaan. Nah kemudian zakat sebagai sumber pendapatan negara, betul, dan awal pendirian sistem administrasi keuangan negara. Jadi ini awal bahwasanya pencatatan atau administrasi keuangan ini ada. Ya. Nah setelah itu ya karena Abu Bakar sakit ya, kemudian wafat. Nah kemudian digantikan oleh sahabat Nabi yang berikutnya, itu Umar bin Khattab. Nah ini yang terkenal sama ketegasannya dia. Kalau Umar itu kan terkenal itu sahabat Nabi yang paling gagah gitu ya, yang paling galak. Nah ini memerintah dari tahun 634 sampai 64. Berarti berapa tahun? 634 sampai 644. Nah 10 tahun. Jadi kalau misalkan ya karena zaman dulu kan tidak ada aturan MK ya yang membatasi 5 tahun. Jadi ini 10 tahun gitu ya. Nah ini dikenal tegas dan adil dalam memimpin. Kemudian pada waktu Umar ini ekspansinya betul-betul luar biasa. Jadi one eternity later. Maka sampai di sini silakan rekan-rekan semua. Apabila ada yang ditanyakan atau didiskusikan, kita diskusi aja lah, kita sharing, ataupun ada beberapa hal yang mungkin tidak dipahami ataupun yang perlu dipertanyakan lebih mendalam, maka silakan satu-satu ya, setiap satu orang bertanya, ataupun nanti diskusi aja kita mencari aja. Maka silakan disitu dulu. Izin bertanya Pak. Gimana nih? Nama saya Yun. Sebelumnya kan sekarang tadi kan ada pencapaian dari Khulafaur Rasyidin itu membangun sistem pemerintahan yang adil gitu ya.
kata kaitannya dengan zaman sekarang itu kan pemerintahan kita banyak banget yang korupsi gitu ya, bahkan bukan ratusan juta, miliaran dan sampai triliunan kayak gitu. Nah, gimana sih Pak relevansi sistem ekonomi yang diterapkan pada masa Khulafaur Rasyidin ini terhadap menghadapi persoalan ekonomi yang kontemporer seperti transparansi anggaran publik atau mungkin etika dalam pasar bebas. Itu aja sih. Oh, ini pertanyaannya berbobot sekali nih Yun. Maka silakan ada yang menanggapi dari rekan-rekan yang lain. Kira-kira begini, saya menangkap pertanyaannya. Apa sih hal yang bisa diimplementasikan dari pemerintahan Khulafaur Rasyidin dalam Indonesia? Yang mungkin teman-teman dengar berita tiap hari itu yang korupsi dan ini di segala macamnya gitu. Pertanyaannya, apakah zaman dulu juga ada korupsi? Dengan tadi beberapa hal tadi, saya kira pasti ada. Dengan adanya nepotisme ini, pasti tetap saja di situ ada korupsi dan segala macamnya. Walaupun ya kan tidak bisa dicatat, karena zaman dulu kan tidak ada KPK yang dalam itu. Karena begini, sejarah itu hidup itu kan terus berulang. Dulu begini pasti akan berulang gitu, walaupun dalam versi yang berbeda gitu. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan itu gimana sih caranya untuk itu bisa kita terapkan minimal meminimalisir gitu praktik yang dilakukan oleh para koruptor itu. Nah, sekarang kan kurang apa lagi coba, sudah ada KPK gitu ya. Kemudian pengawasan sudah ada, legislatif, kemudian yudikatif sudah ada, eksekutif juga sudah ada gitu. Di eksekutif juga itu sudah ada dirjen irjennya, inspektor jenderalnya gitu ya. Ada dirjen, ada KPK, ada kejaksaan dan segala macamnya, ada polisi dan segala macam. Tapi masih tetap saja ada gitu. Bahkan hal tersebut tidak hanya di eksekutif, tapi proyek tadi yang korup itu kalau kita dengar kan di yudikatif ada, di legislatif ada. Jadi semua sendi itu sudah ada gitu. Jadi gimana mau memberantas? Toh korupsinya juga ada di semua lembaga itu. Jadi ya memang yang itu ya kita, kalau saya perhatikan bahwasanya kenapa zaman dulu itu ya mungkin kita harus kembali lagi kepada tadi menguatkan kembali bahwasanya yang harus kita lakukan itu adalah melakukan perubahan yang sesuai dengan aturan. Yang kedua, saya kira mungkin perlu itu kan kemarin juga sudah ada pembahasan di DPR ya, bahwasanya ada nggak undang-undang untuk perampasan aset untuk memiskinkan yang koruptor gitu. Ini yang menjadi PR sampai dengan saat ini itu belum diketuk palu. Jadi kan kalau yang koruptor berapa triliun, hukumannya berapa tahun, denda berapa ratus juta, kan masih untung ya, gitu ya. Misalkan korupsi 10 triliun gitu ya, denda misalkan cuma 5 juta, belum lagi nanti di lapasnya banyak yang dibayar fasilitasnya. Kan ceritanya dulu ada yang per 3 bulan bisa go to Singapura, go to kemana gitu ya, ke golf dan segala macamnya, fasilitasnya bisa dibeli dan segala. Ya gimana kalau misalkan semua itu sudah ada ininya dalam tanda kutipnya, ya nggak ada faktor jeratnya selain perampasan aset. Jadi dimiskinkan itu adalah diambil aset yang memang disinyalir itu didapat daripada itu. Nah, saya kira kalau itu dilakukan ada kebijakan seperti itu, saya kira mungkin ini akan betul-betul sangat signifikan dalam penggunaan itu. Kalau zaman dulu mungkin dipotong tangan ya, dipotong tangan gitu, potong biji gitu ya. Misalkan cara potong malingnya, misalkan maling uang berapa dipotong, biji 2 kilo gitu kan. Ya itu juga apakah masih relevan dengan zaman sekarang? Kan nggak mungkin juga. Itu kan melanggar HAM mungkin ya kalau zaman sekarang. Dan perlu dipikirkan juga, kalau misalkan dia dipotong tangan, kan yang namanya manusia itu kan tidak selamanya jahat kan. Kita itu harus memberikan dalam tanda kutip begini, manusia itu kan
dari hitohnya juga kan sebagai makhluk yang ada salah dan hilaf kan ya. Itu manusia. Jadi kalau ngomongin orang, ngomongin wah si itu mah kieu, si itu mah geuning kieu, kan sudah jelas. Yang namanya manusia itu adalah tempat salah dan hilaf. Jadi menjelaskan sesuatu yang sudah jelas, yang ngapain juga gitu. Kan betul kan? Premis awal itu manusia itu tempat salah dan hilaf. Berarti semua manusia itu tempat salah dan hilaf. Lalu misalkan ngomongin, jadi ngomongin sih ada apa begini? Kan jelas para manusia salah dan hilaf itu ngapain diomongin juga. Nah, artinya, tapi kan yang namanya manusia itu kan tidak selamanya salah, tidak selamanya benar, ada benar ada salah juga. Nah, kita harus betul-betul memberikan kesempatan itu. Ketika misalkan dia dipotong tangan, kemudian dia tidak bisa bekerja ke depan untuk mencari kehidupan yang baik, misalkan tangan ini dipotong gitu. Kan mungkin dia hanya menggunakan satu tangan, ada dua dipotongnya gitu. Gimana nanti dia kalau mau berbuat baik ke depan, sudah tidak ada tangan lagi gitu. Mungkin dia akan menjadi beban untuk keluarganya, persiapannya. Nah, ini juga faktor yang perlu dipikirkan. Makanya sekira hukuman itu juga sudah tidak relevan mungkin saat ini. Artinya kita harus memandang jauh ke depan bahwasanya ya namanya manusia kan sekarang jahat, mungkin ke depan bisa baik. Nah, ini faktor ini juga yang jadi pertimbangan. Nah, saya kira untuk menjawab pertanyaan ini Don, gimana sih ya secara aturan ya, artinya ada aturan yang harus dibuat aturan yang lebih memberikan efek jerah. Tadi saya kira dengan perampasan aset itu manfaat. Jadi kan PPATK pasti ngecek kan yang namanya aliran transfer pidana itu kan, negara itu punya loh, canggih loh. Kalau mau dibuka mah canggih semua. Tapi kan tadi bahwasanya kebijakan hukum itu dipengaruhi oleh siapa? Oleh kebijakan pemimpinnya. Jadi hukum itu dimiliki oleh siapa? Oleh pemimpin. Sepakat nggak? Jadi makanya kita perlu memilih pemimpin yang adil dan bijaksana. Kalau pemimpinnya sudah tidak adil dan bijaksana, misalkan ada yang melapor, ada pemimpinnya misalkan yang ditangkap itu adalah anak buahnya, mungkin di atas meja mah, tapi di belakang meja mungkin begitu. Karena yang memilih misalkan presiden, kejaksaan, kepolisian, menteri hukum dan HAM, ketua lapas segala macam, ini kan dipilih oleh ini, kan? Jadi kalau misalkan pemimpinnya memiliki ketidakadilan, otomatis akan diluluti sifatnya. Lah, kan coba begini, Nanda sama Yun, sama Anissa, sama siapa nih teh? Lutfi. Kalau misalkan Nanda jadi presiden, ini jadi kamunya, kan merengge. Nanda banyak tuh, itu mengulangakan teman saya ada ketolongan. Betul nggak? Dipengaruhi nggak? Pasti dipengaruhi. Apalagi itu bullshit ngomong saya akan menjaga kredit diri segala macam, itu mah secara verbal saja. Di belakang mah ya jangan jauh-jauh ke negara Republik Konoha gitu ya. Yang teman-teman aja nih, misalkan jadi presiden nih kamu nih, ketika ada menterinya yang pasti dah namanya lagi teman kan dekat, apalagi dekat gitu. Apalagi misalkan dari satu golongan yang sama, dari partai yang sama, kenapa bohong kalau nggak ditulung, dari satu klan yang sama. Makanya begini, zaman dulu mungkin di Arab itu perang antar suku, sekarang itu perang antar organisasi, program ekstra, partai ini, pokoknya mah. Jadi sejarah itu akan berulang dengan versi yang berbeda. Begitu. Makanya ada teori yang mengatakan begini. Tahu sih Mbak? Tahu ya? Tuh. Enak tuh. Belum pernah ya? Kan ada ya Sakurai Simut gitu. Nah itu Simut itu kan hari acong sokalunya colong gitu ya. Ketika si Simut ini acong, kemudian dia ditupan ke sebuah wadah gitu ya. Contoh misalkan aqua gelas gitu.
doang gitu, tok 3 dolar kan gitu, dia akan nggak mau beracau lagi karena sudah algoritmanya itu wah dia cenayang gila. Nah itu akan menjadi salah satu tadi berulang-ulang itu maksud saya itu. Jadi sejarah itu akan polanya itu akan berulang-ulang siklus kehidupan itu. Ya. Makanya tadi zaman dulu gimana sih cara korupsinya? Zaman dulu gimana sih cara mempertahankan kekuasaannya? Gitu. Jadi pasti aja ada golongan ini. Dulu mah mau berperang melawan bawa pedang ya, bawa pedang, bawa kuda gitu. Yang kan bawa HP, segala macam. Gitu. Untuk apa? Perang antar. Nu menang harus dikurang perang. Menjadi bema kudu di organ iya. Itu enggak? Itu adalah balkanisasi dalam kesim baru itu maksudnya saya itu. Begitu. Jadi balkanisasi sudah sekarang juga sudah ada gitu. Jadi kita jangan terlalu kita harus enggak. Tujuannya mah politik kekuasaan. Ketika politik itu kan bagi-bagi proyek, bagi-bagi kue nanti. Apakah enggak Pak? Aja. Nah itu yang biasa makanya kita perlu ada sadar berjamaah. Bahwasanya dalam hal ini setiap orang harus sadar berjamaah. Jadi berevolusi dalam kebaikan yang sama semua. Jadi itu saya kira dari sisi kebijakan perlu dibuat aturan hukum yang lebih tajam dan ini. Kemudian ada integritas yang bagus daripada pemimpinnya, dan yang paling penting itu adalah siapa sih pemimpinnya. Kalau salah milih pemimpin, wah bisa. Jadi karena apa? Karena decision maker ataupun siapa yang akan melakukan itu ataupun willness itu, kebijakan itu diambil oleh pemimpin. Makanya coba lihat ya di Indonesia. Siapa presidennya pasti dia akan menghabisi lawan politiknya nanti, ataupun yang hajar pasti itu ada itu. Nggak hanya presiden, di Kuningan aja lah. Ada mutasi kan kemarin, ada mutasi besar-besaran. Kan di belakangnya Mak, ini kepala dinas ini yang gak mendukung Mak, geser sedikit gitu. Geser sedikit gitu. Oh para pendukungnya masuk. Nah itu adalah praktik balkanisasi zaman sekarang. Oke, jam berapa sekarang udah habis ya waktunya? Oke, itu mungkin ya kaitan dengan saya kira ini masih banyak sih yang teman-teman juga tanya ya. Tapi karena berhubung waktu juga, nanti kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang kaitan dengan setelah Kula Porusid ini dinasti apa sih yang akan maju? Di sini ada dinasti Abbasiyah, ada Umayyah dan segala macamnya, Fatimiyah dan segala macamnya. Di situ ada nanti kita pertemuan berikutnya ada pemikiran dari Islam kontemporer sampai ke Indonesia di pertemuan hari. Itu mungkin rekan-rekan semua daripada perkuliahan kita hari ini, mudah-mudahan rekan-rekan semua bisa mengambil manfaat dari apa yang tadi sudah kita selami dari beberapa perjalanan 4 sahabat Nabi yang terbaik ini. Semuanya bagus, jadi semuanya memberikan teladan yang baik. Yang tidak baik itu apa? Karena ada politiknya, sehingga nanti teman-teman harus betul-betul mencermati bagaimana menjadi seorang citizen yang baik sebagai warga negara yang baik seperti apa. Jangan terpancing oleh hoax, jangan mudah percaya terhadap hal yang belum tentu kebenarannya, dan yang paling penting akal sehat kita terus dijaga ya. Dan teman-teman terus belajar, baca jurnalnya. Jadi nanti minggu depan sebelum kita ke materi, saya ingin nanti minggu depan teman-teman nanti saya kasih tugasnya untuk silakan nanti cari jurnalnya untuk merangkum praktik ekonomi di politik ataupun dinasti Abbasiyah dan Fatimiyah. Nanti dibagi 2 kelompok saja untuk kelompoknya misalkan 3 orang
ini dinasti Abbasiyah, ini nanti dinasti Umayyah sebenarnya. Oke, baik, itu saja pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada hal yang baik dan bisa dipetik oleh rekan-rekan semua. Kita ketemu lagi di minggu yang akan datang. Mudah-mudahan rekan-rekan semua diberikan kesehatan, diberikan semangat yang tinggi, diberikan kesuksesan dan bisa bermanfaat untuk nusa bangsa dan agama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.